Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar online pada hari ini. Baiklah anak soleh dan soleha, mari buka buku akidahnya tentang pelajaran sabar. Pengertian sabar. Sabar artinya bertahan dalam menjalani suatu ujian, baik yang disenangi maupun yang tidak disenangi. Sabar merupakan salah satu akhlak mulia yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam urusan dunia dan akhirat. Allah menurunkan ujian dan musibah kepada manusia dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan mereka kepadanya. Meskipun demikian, setiap muslim wajib bersabar dan meneguhkan hatinya dalam menjalani ujian dari Allah. Sebab sifat sabar akan menolong seseorang yang sedang ditimpa musibah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Perhatikan ya, halaman 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam surat apa tadi? Ya, surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, orang sabar ini mempunyai sikap juga. Bagaimana sikapnya yang harus dihadapi, yaitu sikapnya kepada Allah harus bersikap husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah, bahwa musibah merupakan takdir Allah dan kita harus meyakininya, sebab beriman kepada takdir merupakan rukun iman keberapa? Ya, rukun iman yang ke-6. Nah, ada juga hadis sahih riwayat Muslim dan Ahmad yang artinya, apabila mendapat nikmat dia bersyukur, dan syukur itulah yang terbaik baginya. Apabila ditimpa kesulitan dia bersabar, dan sabar itulah yang terbaik baginya. Nah, dalam surah Al-Baqarah juga diterangkan juga ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, artinya orang-orang yang jika ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hanyalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah juga. Nah, di sini juga ada juga contoh sikap sabar. Bagaimana contoh sikap sabar itu? Yaitu ada dua macam ujian yang Allah berikan kepadanya, kesenangan dan kesusahan. Contohnya ujian berupa kesenangan, naik kelas dan kondisi sehat walafiat. Sedangkan kesusahan contohnya apa? Sakit dan sedih. Ujian merupakan kesenangan dihadapi dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan ujian berupa kesusahan dihadapi dengan bersabar dan terus memohon kepada Allah. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan hamba yang sangat disayangi oleh Allah. Namun begitu beliau tetap banyak beribadah kepadanya, beliau sholat hingga kakinya bengkak. Karena apa? Terlalu lama berdiri. Ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anhu melihat hal itu, ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berubah seperti ini? Padahal Allah sudah mengampuni semua dosamu." Beliau pun menjawab, "Bukankah sudah sepatutnya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadanya?" Nah, perhatikan di sini ya, Rasulullah aja
yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga masih tetap beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Kita belum tahu masuk surga, belum tahu iman kita bagaimana, dosa kita gimana. Rasulullah aja yang sudah tahu dijamin masuk surga aja masih tetap beribadah. Bagaimana dengan kita, ya? Bersabar bukan berarti tidak berusaha. Apabila sakit, maka kita berusaha untuk sembuh dengan pergi ke dokter, misalnya memang bukan dokter yang menyembuhkan kita, tapi siapa? Allah yang menyembuhkan penyakit. Tapi kita harus berikhtiar juga. Nah, itu ya anak soleh dan soleha. Begitu pula dalam belajar dan menuntut ilmu harus disertai dengan kesabaran. Sabar dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Apabila ada pelajaran yang tidak dipahami, maka bertanya kepada guru, orang tua, kakak atau teman. Dan tidak lupa disertai berdoa kepada Allah. Nah, dalam berusaha kita tidak boleh putus asa, melainkan harus gigih disertai tawakal kepada Allah. Nah, dalam surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah itu hanyalah kaum yang kafir. Makanya kita semangat ya belajarnya ya, jangan sampai putus asa. Apalagi di dalam keadaan musibah corona pada saat ini ya. Mudah-mudahan corona pada saat ini lepas kitanya habis dari corona ini. Makanya kita banyak berdoa dan berzikir kepada Allah. Mungkin penjelasan dari Ibu sampai di sini ya. Perlu dipahami lagi, menurutnya sabar itu artinya bertahan dalam menjalani ujian dari Allah. Yang kedua, ujian dari Allah dapat berupa kesenangan atau kesusahan. Nah, ketiga, Allah memberikan ujian kepada hamba sesuai dengan kadar iman mereka. Nah, keempat, ujian kenikmatan dihadapi dengan apa? Syukur. Sedangkan ujian kesusahan dihadapi dengan apa? Sabar ya. Demikian ya anak soleh soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.